us. Every time I pull my hair was any outfit. That you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layer. Good boys are layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelina Larissa dan rekan saya nanti yang ada Hafiza Alia. Nah, dan di sini kami akan menjelaskan tentang tipe data, operator, identifier, dan ekspresi. Nah, bagian saya di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang tipe data. Nah, tipe data sendiri ada bermacam-macam. Kita bisa lihat di PPT, ada boolean, string, integer, float, list, tuple, dan dictionary, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk boolean biasanya kita saat diprintkan itu dia true atau false, salah atau benar. Dia menyatakan benar yang bernilai 1 atau false yang bernilai 0. Nah, string itu biasanya kita akan memakai tanda petik 2 di atasnya. Seperti contohnya, ayo belajar Python. Nah, untuk integer biasanya untuk menyatakan angka bilangan bulat. Kalau untuk float, dia menyatakan angka juga tetapi dia memakai koma atau bilangan desimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai contoh codingan tipe data yang ada string, integer, dan float. Nah, di sini pertama kita akan membuka aplikasi Visual Studio Code. Kita akan membuat lembar baru. Nah, contohnya di sini saya akan membuat nama. Nama saya itu Elin. Lalu di bawahnya umur saya. Di bawahnya ada IPK. Nah, di sini ada 3 contoh tipe data. Yang pertama string, dan yang kedua integer, yang ketiga float. Di sini kita akan print. Kita coba print nama. Tipenya. Nah, coba kita akan runningkan, yaitu nama tipe namanya, yaitu string. Yang kedua ada print umur, seperti yang di atas tadi yang saya buat, tipe umur, dan yang terakhir ada IPK. Kita akan membandingkan 3 ini. Nah, hasilnya akan keluar tipe data untuk nama Elin yaitu string, terus umur yaitu integer yang disingkat dengan int, dan terakhir ada IPK itu float. Nah, selanjutnya ini untuk contoh tipe data. Perkenalkan, nama saya Hafiza Alia. Saya dari kelompok 6 dengan Evelina Larissa, rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian tentang operator dan identifier. Pertama saya akan menjelaskan tentang identifier, setelah itu saya akan menjelaskan tentang operator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifier. Identifier itu adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel, fungsi, kelas, modul, atau objek apapun yang ada di dalam program. Secara umum, identifier itu harus memenuhi beberapa ketentuan, di mana yang pertama itu nama harus dimulai dengan huruf alfabet, huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Yang ketiga, karakter penyusun nama identifier hanya dibolehkan alfabet, angka, dan garis bawah. Kemudian nama tidak boleh dipisah dengan spasi, nama tidak boleh mengandung operator, tanda baca, dan karakter khusus. Kemudian di sini ada contoh dari identifier. Yang pertama nama garis bawah mahasiswa. Kemudian nama prodi, angka genap, anak 1, ini adalah contoh dari identifier. Kemudian dalam identifier sendiri biasanya terdiri dari huruf, baik huruf besar maupun kecil, angka dia 0 sampai 9, dan garis bawah, tetapi tidak boleh dimulai dengan angka terlebih dahulu.
Kemudian dalam penulisan identifier itu seringkali menggunakan aturan snack garis bawah case, seperti ada garis bawah untuk memisahkan dari satu kata ke kata yang lain. Jika dia saling berkaitan, dia dipisahkan dengan garis bawah. Tergantung pada konvensi penulisan dalam bahasa atau dalam komunitas program tersebut. Kemudian kata kunci, kalau dalam identifier sendiri tidak boleh menggunakan kata kunci dari bahasan pemrograman yang diinputkan, karena kata kunci tersebut sudah dipesan untuk tujuan tertentu dalam bahasa pemrograman lainnya. Identifier sendiri itu adalah elemen yang harus dipahami betul oleh para user atau programmer, karena dia sangat sebagai dasar dari pemrograman sendiri. Baiklah, di sini kita akan menyelesaikan kasus untuk kita memahami apa itu identifier. Yang pertama, kita akan menginput data. Di sini saya menggunakan tipe pemrograman Python seperti ini. Kita menggunakan tanda kutip untuk nama. Dimulai dengan alfabet. Seperti tadi ketentuan dari identifier sendiri. Kemudian umur saya 19 tahun. Kita pakai umur saya 19 tahun. Ini contoh dari identifier. Dan saya mempunyai IPK 3,68. Ini adalah contoh dari identifier. Kemudian kita memasukkan function dari yang di atas. Yang pertama ada nama. Dia dimulai dengan function tanda kurung. Tipenya adalah nama. Kemudian ini kita copy aja untuk membuat function yang lain. Ini kita ganti jadi umur. Ini ada kesalahan. Kemudian di sini ada IPK. Kemudian kita runkan. Keluar seperti hasil dari output data tersebut, di mana ini adalah kode Python dengan variabel yang disediakan dicetak bersama dengan tipenya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang ekspresi. Apa itu ekspresi? Ekspresi adalah gabungan dari beberapa tipe data, biasanya menggunakan integer, float, atau string. Nah, dalam struktur ekspresi biasanya kita mulai dari inputan. Sebelum dimulai input, kita akan membuat apa yang diketahui. Contoh di sini saya akan menggunakan luas lingkaran. Yang pertama, untuk menghitung luas, hasilnya akan berupa float atau berkoma. Bisa jadi juga hasilnya integer, tapi biasanya itu float. Jari-jari itu menggunakan integer atau bilangan bulat. Terus pi, karena yang luas rumusnya itu pi kali r kuadrat. Pi itu float karena dia bilangan berkoma. Lalu pi-nya itu bernilai 3,14. Nah, saat kita menginputkan itu, kita akan membuat apa yang diketahui dari jari-jari ini. Kita bisa menulis bilangan bulat terserah apa yang kita inginkan. Nah, barulah kita akan membuat peringkannya. Nah, di sini saya akan membuat codingannya. Seperti biasa, kita masuk pada codingannya, yaitu Visual Studio Code. Kita akan menambahkan Python-nya.
Nah, kita akan masuk pada inputannya. Inputan pada luas lingkaran yang diketahui yaitu ada pi sama dengan 22/7. Lalu ada jari-jari yaitu r. Kita nilai integer dari input jari-jari. Nah, gunanya sama dengan di sini untuk kita menginput nilai integer apa yang kita inginkan, terserah apa yang kita inginkan. Nah, jari-jari itu kan ya, tipe datanya tadi string, jadi kita menggunakan tanda petik di atasnya. Kita masuk pada rumus luas lingkarannya yaitu pi kali r kuadrat, jadi pi kali r kali a. Nah, kita terakhir masukkan outputnya yaitu print. Kita masukkan pada pi dulu, pi sama dengan 2% dari titik 2F, yaitu persen dari pi. Nah, apa di sini persen titik 2F? Artinya nilai floatnya berada 2 angka setelah koma. Itu F itu berarti float, berarti 2 angka setelah koma atau 2 angka setelah float. Kita masuk pada perintannya lagi. Untuk R-nya jari-jari sama dengan koma terakhir. Untuk luas lingkarannya luas lingkaran sama dengan persen titik 2F seperti biasa, lalu kita masukkan sama dengan lagi persen dari luas. Nah, kita akan mencoba runningkan dan dia akan meminta nilai jari-jari. Saya akan masukkan nilai 4. Nah, dia akan keluar seperti ini, pi-nya 3,14, nilainya float, dan jari-jarinya yang kita masukkan tadi 4, dan hasil dari perhitungannya yaitu 50,29. Ini contoh dari codingan ekspresi. Nah, sekian dari saya dan rekan saya Hafizah Alia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operator. Operator itu adalah ada operator aritmatika yang pertama, yang kedua ada operator logika, dan yang ketiga ada operator relasi. Operator aritmatika itu adalah simbol yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi data. Kemudian ada operator logika. Operator logika ini adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika benar atau true dan logika salah atau false. Operator logika ini sering digunakan untuk kondisi if atau untuk keluar dari proses perulangan atau looping dalam pemrograman. Kemudian relasi, operator relasi itu adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai kebenaran true atau false sebagai hasil perbandingannya. Di sini saya akan melihatkan contoh-contoh atau simbol-simbol yang biasa digunakan dalam pemrograman operator. Yang pertama, di sini ada operator aritmatika. Operator aritmatika sendiri dia ada tanda simbol tambah, itu keterangannya untuk penjumlahan. Contohnya ada A tambah B sama dengan 15. Kemudian ada tanda kurang, operator tanda kurang itu keterangannya sebagai pengurangan. Sebagai contoh dengan B kurang A sama dengan 5, seperti itu. Kemudian ada tanda bintang. Bintang itu sebagai simbol perkalian, di mana A kali B itu sebagai perkalian ya, bintang itu sama dengan 50. Kemudian ada tanda garis miring, itu sebagai membagi pembilang dengan penyebut. Contohnya B dibagi A sama dengan 2, seperti itu. Kemudian ada modulus. Modulus ini adalah sisa bagi dari hasil pembagian pembilang dan penyebut. Dia namanya adalah modulus. Seperti yang ada di tabel, B modulus A sama dengan 0. Kemudian ada increment, tanda tambah 2. Itu peningkatan, yaitu meningkatkan nilai integer sebanyak 1 angka. Contohnya A increment, tanda tambah 2,
sama dengan 6. Kemudian ada tanda kurang 2 atau penurunan, yaitu mengulangi nilai integer, mengurangi nilai integer sebanyak satu angka seperti A decrement sama dengan 4. Lanjut, di sini kita akan melihat operator logika. Dia ada AND or NOT. AND itu jika suatu operan itu berhasil true. Contohnya true and true, hasilnya true, benar atau dan benar, artinya benar. Kemudian ada or itu sama yang kita ketahui bersama, or itu memilih salah satu. True jika salah satu operan bernilai true. Contohnya ada true or false, dia hasilnya adalah true. Kemudian ada not ini jika operan bernilai false. Contohnya not false, artinya dia benar, tidak salah artinya benar. Kemudian jika ada suatu kasus dia menyatakan not true, artinya tidak benar. Hasilnya itu adalah tidak benar, hasilnya adalah salah atau false, begitu. Kemudian ada operator relasi di sini mempunyai simbol sama dengan, hubungannya sama dengan, contohnya ekspresinya itu X sama dengan Y. Kemudian ada tanda seru sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Kemudian ada tanda lebih kecil, contohnya adalah ekspresinya adalah X lebih kecil dari Y. Kemudian ada tanda lebih besar, itu artinya X lebih besar dari Y, contohnya. Kemudian ada tanda lebih kecil sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan. Kemudian ada juga sebaliknya, lebih besar dari atau sama dengan. Itu adalah operator-operator yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Oke. Baik, di sini saya sudah mempunyai inputan dari operator logika. Di sini ada A dengan tipe data integer, kemudian ada B dengan tipe data integer juga. Kemudian kita input A adalah dan B adalah. Di sini kita akan mencari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian secara modulus. Di sini kita bikin functionnya. Di sini sudah saya buat terlebih dahulu. Jadi nanti kita tinggal run kan. Sini kita run kan. Kita masukkan nilai A itu adalah 5. Enter. Dan nilai B itu adalah 4. Kita enter kan. Dan keluar di sini hasil inputannya. Dimana A tambah B sama dengan 9. 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian A kurang B sama dengan 1. 5 kurang 4 sama dengan 1, ya betul kan? Kemudian A kali B sama 20, 5 kali 4 berapa? 20. A bagi B, 5 bagi 4, 1 ya. Kemudian modulus A kurang B, itu adalah juga 1. Lanjut. Di sini ada operator, relasi. Sini ada operator relasi. Di sini sudah saya masukkan variabel A mempunyai nilai 10 dan B mempunyai nilai 15. Ini adalah integer. Kemudian kita cari A sama dengan B, apakah A itu sama dengan B atau A tidak sama dengan B, atau A itu lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B, dan A lebih kecil sama dengan B dan A lebih besar dari sama dengan B. Kita runkan. Keluar hasil seperti ini. Nah, A sama dengan B, false, salah. Kan 10 tidak sama dengan 15. Kemudian di sini ada A tidak sama dengan B. Kita lihat benar. Kalau A itu tidak sama dengan 11, 10 tidak sama dengan 15. Kemudian ada A lebih besar dari B. Dia salah. Kemudian ini A lebih kecil dari B, dia benar. Kemudian ada A itu lebih besar dari B, salah. Lebih besar dari B, salah ya, 10 lebih kecil dari B kan, itu terakhir adalah A lebih kecil dari B, itu adalah benar. Ini adalah operator logika. Selanjutnya operator relasi. Ini operator relasi yang menggunakan AND or NOT. Dia untuk membandingkan nilai itu benar atau tidak juga. Di sini sudah saya ada nilai variabel A mempunyai nilai 2, B mempunyai nilai 1, dan C mempunyai nilai 5. Kemudian kita functionkan, kita print A lebih besar dari B and B lebih besar dari B. Kemudian print A lebih besar dari B or B lebih besar dari B, dan print not A lebih besar dari B. Coba kita runkan di sini. Hasilnya seperti ini. A lebih
A lebih besar dari B. Apakah benar A lebih besar dari B? Benar. Dan B lebih besar dari B. Apakah satu lebih besar dari satu? Tentu tidak. Jadi hasilnya adalah false atau salah. Kemudian ada print A lebih besar dari B atau B lebih besar dari B. Apakah A lebih besar dari B? Benar. Atau B lebih besar dari B. Satu lebih besar dari satu. Di sini adalah benar. Kemudian ada print not A B atau tidak A sama dengan B. Jawaban ada false atau salah. Ini adalah operator relasi. Sekian teman-teman yang dapat saya jelaskan di sini. Jika ada kekeliruan saya mohon maaf karena juga saya masih dalam proses belajar. Sekian dan terima kasih.